Jadi salah satu untuk menunjang aktivitas kita supaya tidak ada kendala, yaitu memastikan mobil kita harus dalam keadaan prima dan juga mobil kita tetap kondisi dengan baik. Nah, seperti contohnya ada mobil Honda HR-V 2020 Matic. Ini datang ke bengkel tujuannya yaitu supaya mobilnya tetap prima. Cuy, apa aja sih pengerjaannya? Let's go. Nah, yang pertama kita lakukan perawatan di HR-V ini yang sederhana dulu, yaitu penggantian oli-oli pelumas di mobil HR-V ini. Nah, untuk HR-V ini ada dua oli yang akan diganti. Yang pertama oli mesin sama oli transmisi. Untuk oli mesin yang sebelum pertama kita lakukan penggantian oli mesin, kita tuang yaitu cairan engine flushing. Tujuannya untuk apa? Untuk merontokkan sisa-sisa oli lama yang menempel di dinding seal di internal mesinnya. Tidak lupa juga filter oli itu kita ganti dengan filter oli yang genuine, jadi nanti pastinya tidak ada kebocoran pada olinya. Nah, untuk oli mesin sesuai yang dianjurkan di buku servis, yaitu disarankan menggunakan spesifikasi oli mesin yang 0W20 dan api servisnya yaitu SN. Nah, kebetulan di mobil HR-V ini kita menggunakan oli mesin yang sama yang dianjurkan buku servis, yaitu 0W20, api servis SN, full sintetik dan sudah SNI. Jadi dijamin nanti oli mesin yang dipakai di mobil HR-V ini nggak akan membuat mesinnya rungkat, mesinnya tetap awet. Nah, tidak lupa juga kita tuangkan ester aditif khusus. Nah, ini fungsinya untuk melindungi sil-sil dalam mesin yang tidak terjamah dalam perawatannya, seperti seal crankshaft, seal ring piston, dan lain-lain. Nah, kebetulan HR-V ini akan Matic CVT. Nah, ini bisa dilihat ada transmisi PRNDS. Nah, untuk oli transmisinya HR-V yang ini sesuai pada anjuran buku servis, yaitu menggunakan HCF2 ya. Nah, jadi nanti oli transmisinya kita ganti sesuai dengan spesifikasi HCF2, yang pasti nanti transmisinya tetap awet dan juga nanti transmisinya nggak rungkat. Nah, selanjutnya ini adalah perawatan yang lebih penting, yang dimana nggak semua bengkel akan melakukan perawatan seperti yang kita lakukan, yaitu tune up mesin. Seperti yang mas-mas ini yang di sebelah saya yang lagi proses tune up. Jadi yang pertama nanti proses tune up-nya yang pasti pembersihan rom bakar. Jadi nanti rom bakarnya dibersihkan dengan cairan khusus carbon cleaner. Tujuannya untuk apa? Yaitu membersihkan sisa-sisa hasil pembakaran yang ada di ruang bakarnya. Selanjutnya untuk perawatan tune-up-nya kita lakukan pembersihan di area throttle body yang ini. Tujuannya untuk apa? Jadi supaya nanti gas buang masuk ke mesin itu alurannya lancar. Nah, jadi nanti throttle body ini kita copot, kita cuci, kita bersihkan. Tidak lupa nanti kita scan dan learning. Nah, untuk apa sih yang membedakan dari tune up FT Garage dengan bengkel lain? Jadi di FT Garage ini keseluruhan ya. Nanti untuk intake-nya kita copot, kita bersihkan. Intake pot kita juga copot, cuci, bersihkan. Sama intake valve kita copot, kita cuci, kita bersihkan. Tidak lupa juga yaitu injektor kita copot, kita bersihkan. Jadi kenapa sih part-part itu harus dibersihkan? Karena pastinya akan menyisakan deposit kotoran yang dimana nanti membuat performa mesin menurun. Jadi nanti setelah dilakukan tune up dijamin nanti performanya bisa kembali seperti baru.
Nah, tidak kalah juga kita cek juga pada coil dan juga businya. Nah, ini kondisi coil masih bagus, tidak ada kebocoran, kondisi busi juga bagus. Jadi nanti kita bersihkan aja businya sama coilnya. Nah, waktu dicek secara visual di mobil HR-V ini ditemukan bahwasanya yaitu coolant-nya ini masih bawaan mobilnya yang itu warna biru, dan juga konsentrasinya juga sudah mulai menurun. Jadi nanti coolant-nya kita ganti dengan cairan manol khusus. Jadi fungsinya yaitu nanti supaya titik-titik di dalam temperaturnya kembali normal, sehingga nanti tidak terjadi overheat pada mobil HR-V ini. Oh iya, ada yang lupa nih. Tadi kita cek ternyata minyak remnya ini kotor nih. Nah, jadi minyak rem kotor ini dia masuk ke dalam paket yaitu perawatan rem 4 roda. Jadi sebelum dilakukan servis rem 4 roda, kita kuras minyak remnya. Jadi kita kuras minyak remnya, pertama kita kuras di tangki reservoirnya, terus yang kedua kita kuras di area 4 rodanya. Setelah itu nanti minyak remnya kita isi dengan minyak rem yang baru. Tidak lupa juga kita bedding anginnya. Nah, untuk perawatan rem 4 roda yang dilakukan di bengkel mobil FT Garage, yang pasti nanti 4 rodanya kita copot, lalu kita cek understyle-nya, suspensi depan sama belakang, kita cek dari lower arm, ring stabilizer, race steer, dan lain-lain. Setelah kita cek understyle-nya, kita cek juga komponen remnya seperti wheel cylinder, pin caliper, kampas rem, disc brake, dan lain-lain. Kita cek, lalu kita bersihkan dan kita lumasi dengan grease. Nah, tidak lupa juga yaitu kita lakukan perawatan AC. Kenapa perawatan AC perlu dilakukan perawatan juga secara maintenance? Jadi selain kondisi mesin harus sehat, kondisi rem juga harus sehat, kondisi AC harus sehat juga. Kenapa? Karena untuk mendukung faktor kenyamanan dalam mengemudi. Nah, untuk perawatan AC di bengkel mobil FT Garage, pengerjaannya yaitu yang pertama pasti filter AC kita copot, kita ganti dengan yang baru. Kalau misalnya kotor, kalau masih bisa dipakai ya kita bersihkan. Terus yang kedua yaitu setelah filter AC-nya kita ganti, ada filter AC itu ada blowernya, habis ada filter ada blower AC-nya, itu kita copot, kita cuci, kita bersihkan. Nah, setelah itu kita lakukan perawatan pembersihan evaporator tanpa pembongkaran. Jadi nanti disemprotkan chemical khusus ke evaporatornya. Tidak lupa juga kita semprotkan cairan klima fresh. Jadi fungsinya untuk mensterilkan dan memberikan udara AC-nya tetap wangi. Nah, itu tadi adalah tips yaitu supaya HR-V ini tetap prima. Bagi kalian ecoholik yang punya kendaraan di mana ingin dikembalikan prima seperti HR-V ini, langsung aja bisa reservasi dan bisa appointment di WA-nya CS dengan cara klik link di videonya. Jangan lupa juga terus follow dan juga subscribe dan juga like video ini supaya minim semangat untuk upload video konten lainnya. Ditunggu konten ini selanjutnya. Bye bye.